memimpin langsung rapim di jajaran TNI AD. Jenderal Dudung juga mengatakan Ketua Dewan Pengarah BPIP yaitu Megawati Soekarno Putri juga akan memberikan pengarahan dengan tema penguatan nilai Pancasila. Dalam rapim ini juga, Jenderal Dudung juga menyebut bahwa ada beberapa pemaparan dari sejumlah Pangdam, di mana Pangdam 4 di Ponorogo akan menyampaikan tentang radikalisme, kemudian Pangdam 6 Mula Warman akan berbicara tentang food estate, dan Pangdam Cendrawasih akan menyampaikan tentang perkembangan situasi di Papua. Dalam rapim, Jenderal Dudung juga menyinggung soal WhatsApp group di internal TNI AD, di mana ada kalangan internal di TNI AD yang masih memperdebatkan soal pemindahan ibu kota baru Nusantara. Dalam keterangannya, Jenderal Dudung menegaskan bahwa pihaknya akan menertibkan WEX atau grup WhatsApp di internal TNI AD. Hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam rapim TNI Polri kemarin. Jenderal Dudung juga menegaskan bahwa TNI AD mendukung penuh pemerintah soal program pemindahan ibu kota di Kalimantan yang sudah final. Selain itu, TNI AD akan mengikuti dan juga akan mempersiapkan ikut pindah ke Kalimantan. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Franciscus Adiyuda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Berikut tayangannya untuk Anda. Pagi ini TNI Angkatan Darat akan menggelar apel pimpinan dalam rangka tindak lanjut dari Rapim TNI yang kemarin sudah dilaksanakan. Rapim TNI Angkatan Darat yang hari ini akan dilaksanakan salah satunya adalah untuk evaluasi apa yang sudah kita lakukan pada saat tahun 2021. Kemudian ada pengarahan dan kebijakan-kebijakan yang saya sampaikan. Kemudian ada ceramah atau penyampaian dari para Pangdam, nanti Pangdam 6 Mula Warman, kemudian Pangdam 4 di Ponorogo, kemudian satu lagi tentang Pangdam Cendrawasih. Pangdam 4 nanti akan menyampaikan tentang radikalisme, kemudian Pangdam 6 akan membicarakan tentang food estate, dan Pangdam Cendrawasih adalah menyampaikan tentang perkembangan situasi di Papua. Dan nanti ada penyampaian evaluasi dari Wakasat dan ada kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan di tahun 2022 oleh saya. Dan nanti ada pengarahan juga dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, materinya adalah penguatan tentang Pancasila. Politisi Golkar Aziz Samual ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan terhadap Ketua KNPI Haris Pertama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ezulpan mengatakan bahwa pihak Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah menangkap 5 pelaku pengeroyokan terhadap Haris, di mana 4 pelaku merupakan eksekutor di lapangan dan 1 pelaku merupakan koordinator pengeroyokan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Warta Kota, Desi Selviani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Desi. Ya, Mei, terima kasih. Polda Metro Jaya kembali menetapkan 1 tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ketua KNPI Haris Pertama. Satu tersangka ini berbeda dengan tersangka lainnya, lantaran 1 tersangka ini merupakan politisi dari Partai Golkar yang bernama Aziz Samual. Aziz sendiri sebenarnya diperiksa perdana di Polda Metro Jaya pada hari Selasa kemarin. Kemudian dia melakukan pemeriksaan secara maraton, di mana pertama diperiksa sebagai saksi, kemudian pada malam hari penyidik dari Jatanras Polda Metro Jaya menetapkan Aziz sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Ia dijerat pasal 55 ayat 1 Jungto 170 KUHP terkait dengan orang yang menyuruh 5 tersangka lain untuk mengeroyok Haris Pratama di Cikini pada Senin 21 Februari lalu. Dengan begitu saat ini total ada 6 tersangka yang terlibat dalam insiden pengeroyokan terhadap Ketua KNPI. Polisi mengatakan sampai saat ini meskipun sudah berstatus sebagai tersangka,
Haris belum mau mengakui perbuatannya. Namun meski begitu, polisi masih tetap bisa menetapkan Haris sebagai tersangka lantaran sudah memiliki 4 alat bukti, yang mana minimal alat bukti itu ada 2 alat bukti yang bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun sampai saat ini karena Aziz belum mengakui perbuatannya, maka polisi belum dapat mengetahui motif dari pengeroyokan tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Desi Selviani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Saudara AS kemarin pukul 10 pagi yang menghadiri panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan ya hingga malam hari, dan hingga saat ini juga masih ada di Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan terhadap saudara AS, maka penyidik menetapkan saudara AS sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 170 KUHP. Demikian rekan-rekan terkait dengan penanganan ini ya, secara garis besar demikian saya sampaikan. Jadi apa yang teman-teman tanyakan terkait dengan status AS sudah bisa saya sampaikan ya, berdasarkan hasil gelar yang dilakukan oleh penyidik ya. Penyidik berkeyakinan ya, berdasarkan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti yang dimiliki penyidik, maka saudara AS ditetapkan sebagai tersangka. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pak, AS perannya apa, Pak? Perannya sebagai apa, Pak? Peran AS sebagai apa hingga Yang ditetapkan lain TSK? Nanti biar ditampung pertanyaan secara teknis ya, nanti biar Pak Dirkrimum menjelaskan. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Peran dari AS dan motif pengeroyokan, Pak. Peran dari AS, terus Motif pengeroyokan. Ya, motif peran. motif pengeroyokan, terus Background dari AS ini, Backgroundnya apa, Pak? background. Backgroundnya maksudnya background orangnya atau background? Profesi. Terus udah 3 itu aja. Hah? motif pengeroyokan, Pak. Oke. Polisi masih memburu penyebar hoaks terkait pertikaian di Pulau Haruku. Polda Maluku sementara menggalakkan patroli cyber terkait maraknya hoaks atau berita bohong soal pertikaian antar 2 desa tetangga tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Roem Ohoirat menuturkan pihaknya sudah mengantongi identitas sejumlah akun penyebar hoaks mengenai pertikaian di Pulau Haruku. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Alvin. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, jadi Kepolisian Daerah Pulau Maluku kemarin berhasil meringkus salah satu terduga pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks dan isu sara dan ujaran kebencian di salah satu media sosial yang menggunakan media sosial akun palsu, yaitu Waikilelawa. MM sendiri atau Mario diringkus pada tanggal 22 di Merauke, Provinsi Papua. MM sendiri melakukan ujaran kebencian di Pulau Haruku bahwa pihak aparat negara telah menemukan dan memiliki bukti-bukti di daerah Petuanan Hutan Negeri Pulau Haruku sebanyak 2-3 karung selongsong peluru, dan status dari MM sendiri itu adalah merupakan status hoax yang dimana bisa mengakibatkan stabilitas keamanan di Pulau Haruku atau di Kota Ambon sendiri bisa terganggu. Setelah mendapat postingan tersebut, tim cyber Polda Maluku kemudian melakukan penyelidikan terhadap akun itu sembari mencari pelaku, dan pada tanggal 18 Februari pelaku diketahui berada di Merauke, dan pada tanggal 22 kemarin pelaku langsung diamankan di Merauke dan dibantu oleh Polres sekitar, dan saat ini sudah mendekam di rumah tahanan rutan Polda Maluku. Untuk pelaku sendiri polisi mengenakan pasal 45
A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, di mana pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Selain itu juga rekan Mei, Tribuners, bahwa saat ini Polda Maluku sudah mengantongi beberapa nama-nama terduga pelaku penyebaran berita hoax di media sosial Facebook yang saat ini sangat marak terjadi. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Alvin Risanto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Maluku. Berikut tayangannya untuk Anda. Nama MM, inisialnya MM, alias Mario, alias Waikalelawa. Waikalelawa ini adalah akun palsu. Ini akun Facebook, ya, jadi diposting di Facebook dengan menggunakan akun palsu. Perlu kami jelaskan bahwa walaupun nantinya digunakan akun palsu, dengan mudah kami akan bisa untuk mendapatkan itu. Oleh karenanya sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan atau lebih giat lagi menggunakan media sosial, karena bisa-bisa postingan kita bisa menjerumuskan kita. Pasal yang dikenakan adalah pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE dengan ancaman hukumannya. Usia tak menghalangi semangat puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara atau FKPPN Jawa Tengah untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka terima, namun hingga saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Mereka melakukan aksi jalan kaki dari pabrik gula Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, menuju Istana Negara, berharap bisa menemui Presiden Joko Widodo. Tujuan utama aksi ini yaitu menuntut hak mereka, diantaranya santunan hari tua atau pesangon untuk segera dilunasi tanpa dicicil. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Desta Leila, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desta. Terima kasih rekan Main. Adapun kali ini saya akan melaporkan mengenai puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara FKPPN Jateng yang melakukan aksi long march atau jalan kaki dari pabrik gula Pangkah Kabupaten Tegal menuju Istana Negara di Jakarta, berharap bisa menemui Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan semangat menggebu, mereka berjalan sambil melantunkan takbir dan juga yel-yel penyemangat, bahkan mereka pun membawa semacam replika keranda jenazah. Benar. Adapun menurut Ketua FKPPN sendiri, tujuan utama aksi tersebut yaitu untuk menuntut hak para purnakarya atau pensiunan dari PT Perkebunan Nasional atau PTPN 9 Jawa Tengah. Di antaranya yaitu santunan hari tua, SHT atau pesangon yang sampai saat ini belum dilunasi. Adapun hal ini karena para pensiunan ini sudah menunggu sejak tahun 2018 lalu dan sampai saat ini memang belum ada kejelasan mengenai pelunasan tersebut. Adapun nilai total keseluruhan yang harus dibayarkan yaitu sekitar 50 miliar Tribuners. Adapun untuk sampai saat ini baru terbayarkan sekitar 20 miliar. Sedangkan untuk jumlah purnakarya PTPN 9 Jateng sendiri yang harus dipenuhi haknya yaitu sekitar 535 orang. Sementara untuk besaran pesangonnya sendiri per orang berbeda, Tribuners, bergantung jabatan, golongan, dan lama bekerja. Namun menurut informasi kisarannya terendah yaitu antara 40 sampai 50 juta per orang dan yang paling tinggi yaitu 800 juta per orang. Adapun tambahan informasi bahwa PTPN 9 ini membawahi 8 pabrik
gula yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Adapun seperti di pabrik gula Pangkah, lalu ada juga di Jatibarang Brebes, lalu pabrik gula Rendeng, pabrik gula Mujo, pabrik gula Tasik Madu, pabrik gula Gondang Baru, Sragi, dan juga Sumber Harjo. Adapun rombongan Purna Karya ini berharap aksi jalan kaki menuju Istana Negara di Jakarta berbuah manis dan bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ataupun nantinya mereka akan meminta bantuan supaya pemerintah untuk bisa membantu mengatasi kesulitan yang dialami oleh para Purna Karya ini. Ada hal menarik di sini Tribuners, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa mereka membawa replika keranda jenazah. Adapun saat saya tanya, ternyata maksud dari keranda tersebut yaitu sebagai simbol perwakilan dari Purna Karya PTPN 9 yang sudah meninggal dunia tapi belum sempat menerima hak pesangon atau santunan hari tua secara utuh. Sekian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Desta Leila atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris dan Ketua FKPPN DPW Jateng. Berikut tayangannya untuk Anda. Tuntutannya kami dari Purna Karya PTPN Nusantara 9, Angkatan 18 2018 sampai 2021, minta agar dibayar lunas tanpa cicil sedikit apapun. Kami tetap bertekad kalau dicicil tetap kami akan sampai ke istana. Saya kira gitu. Itu berapa sih Pak sebenarnya Pak yang harus diterima itu Pak? Variatif. Jadi tergantung golongan total rupiahnya atau di mana. Iya. Totalnya kurang lebih 50 M yang harus dibayarkan karena kemarin sudah dicicil 20 M. 535 Purna Karya yang harus dibayar. Pak, kalau yang di sini aja ini Pak, tertinggi berapa, terendah berapa Pak ya? Tertinggi kurang lebih 800, yang terendah sekitar 40 sampai 50. Iya. 800 apa Pak? Juta. 800 juta. Enggak kalau per orangnya Pak? Iya, per orang. Per orangnya segitu Pak. Ya. Nah saat ini baru dibayar berapa Pak rata-rata Pak? 30% dari yang harus diterima. Terus ini aksinya nanti mau bagaimana nih Pak? Kita jalan kaki, estafet. Kita minta bantuan Presiden untuk bisa pemerintah turun tangan dalam mengatasi kesulitan yang kami derita ini Pak. Ini nanti akan bergabung dengan PTPN lain atau gimana? Insya Allah, kita nanti dari DPW Jawa Tengah akan bergabung ke DPW Jawa Barat. Dan nanti kalau masuk DKI pun kita akan disambut oleh dari DPW DKI. Sudah ada holding ya Pak? Sudah, tapi manajemen holding itu di cover totalitas tahun 2001. Jadi semua transaksi keuangan maupun manajemen itu ditekan oleh holding. Tapi untuk SJT diserahkan ke anak perusahaan. Ini kan lucu gitu loh. Kalau satu orang berapa Pak bisa dapat? SJT ya variatif tergantung pangkat jabatan dan golongan dan masa kerja juga minimal antara 50 juta sampai 800 juta. Itu belum dibayar semua? Belum dibayar semua. Artinya masih 30% dibayarnya. Padahal ini jangka waktunya sudah hampir 5 tahun. Gitu. Ya. Mohon kepada direksi ya, yang mendengar ini, termasuk pemerintah, biar kita lunas lah, dilunasi lah kita. Ada rencana upaya hukum Pak? Gugatan hukum ke pengadilan? Sedang berjalan. Belum. Kita itu mengurusnya ke mana? Di Snaker ya. Upaya-upaya kita termasuk nanti bipartit. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Seorang warga Dusun Hulu Sungai Mamukau, Desa Marajai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan berinisial IG, mengaku telah menyebabkan seorang meninggal. Akibat kelalaiannya, satu orang bernama Asek meninggal terkena jebakan babi yang dipasang oleh IG. Karena panik, IG langsung menguburkan Asek tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Isti Rohayanti, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Isti. Oke, baik Mei, terima kasih. Jadi untuk informasi mengenai adanya kasus kelalaian yang dilakukan oleh IG, itu pihak Polsek Halong mendapatkan laporan dari pelaku yaitu IG yang langsung datang ke Polsek Halong untuk menginformasikan bahwa dirinya telah menguburkan seorang anak yang terkena jebakan babi miliknya. Jadi kemudian setelah laporan dilakukan itu pada tanggal 28 Februari kemarin, kemudian pada tanggal 1 Maret kemarin, itu dari Kasat Reskrim Polres Balangan, Ibtu Krismanda memimpin langsung para personil Polres Balangan dan gabungan Polsek Halong juga beserta warga setempat dan tim dari tim dari Puskesmas untuk ke lokasi. Dan dilakukan perjalanan yang luar biasa panjang, yaitu kurang lebih 6 jam menuju lokasi dan tempat penguburan untuk anak yang korban jebakan babi itu lumayan jauh karena berada di wilayah pegunungan. Dan sesampainya di lokasi saat itu, setelah sampai di lokasi, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mereka menemukan barang bukti berupa paring yang menjadi alat untuk jebakan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian setelah melakukan olah TKP di lokasi pertama, pihak kepolisian juga melakukan pembongkaran terhadap kuburan korban, yaitu atas nama Asek usia 14 tahun. Di mana sebelumnya Asek ini sempat hilang beberapa hari, kurang lebih 5 hari, dan pihak orang tua beserta keluarga terus melakukan pencarian. Nah, jadi saat dilakukan pembongkaran itu juga disaksikan oleh pihak keluarga dan setelah dibongkar didapati ada 2 mata luka di tubuh Asek, di mana luka itu diduga terkena paring dari jebakan hewan yang dipasang oleh IG. Begitu, Mei. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Isti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bus angkutan jurusan Bojonegoro Surabaya menghantam pembatas jalan tol Surabaya Gresik kilometer 13A pada Selasa 1 Maret. Akibatnya, bemper bagian depan bus hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Luhur.
Baik, Meng. Tribunjatim.com Kota Surabaya melaporkan adanya sebuah insiden tabrakan, yakni sebuah bus angkutan antar kota jurusan Bojonegoro Surabaya menghantam pembatas jalan bagian tengah di ruas tol Surabaya Gresik kilometer 13 jalur A pada Selasa tanggal 1 Maret 2022 siang. Jadi akibat insiden tersebut diketahui bumper bagian depan bus tampak terkoyak dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena bus saat itu memang dalam keadaan tidak mengangkut penumpang ya. Kemudian untuk kondisi sopir bus bernomor S7780UA yang bernama Sugiono warga Margasari Kabupaten Tegal Jawa Tengah dikonfirmasi dalam keadaan selamat tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan PJR di Telantas Polda Jatim Ajun Besar Polisi Dwi Sumradi, kecelakaan tunggal tersebut bermula saat bus melaju dari tol Surabaya menuju Gresik melintas di jalur sisi kanan, setibanya di kilometer 13 jalur A, tepat di depan bus terdapat sebuah truk yang tidak diketahui nopol ataupun identitas supirnya melakukan manuver perpindahan lajur dari lajur kiri ke lajur kanan secara mendadak, sehingga manuver tersebut akhirnya diantisipasi secara mendadak pula oleh sopir bus yang bernama Sugiono itu untuk terhindar dari tabrakan dengan membelokkan setir secara cepat, bermanuver cepat juga belok ke arah kanan, tapi apesnya malah bodi bus yang dikendari oleh Sugiono yang memang saat itu melaju dalam kecepatan sedang menghantam pembatas jalan yang berbahan dari tumpukan beton dan juga ada ornamen besinya juga. Namun untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kemudian untuk truk yang melakukan manuver secara mendadak yang menjadi pangkal utama penyebab tabrakan kecelakaan tunggal yang dialami oleh bus yang dikemudikan Sugiono tidak diketahui keberadaannya. Untuk nopol kendaraan juga tidak teridentifikasi karena sopir saat itu tidak konsentrasi untuk memantau plat nomor ataupun ciri-ciri dari kendaraan truk yang ada di depannya. Dan untuk kerugian material akibat kerusakan tol ataupun kerusakan bodi bus berdasarkan catatan hasil olah TKP biaya Rp1 untuk sarana tol teridentifikasi kerugiannya sekitar 1,5 juta. Untuk kerugian material kerusakan bus tersampaikan dari pihak sopir sekitar 2,5 juta. Semacam itu, Mei, informasi yang bisa kami laporkan dari Tribun Jatim. Baik, terima kasih Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ditangkap polisi. Pria berinisial M berusia 44 tahun itu ditangkap unit Reskrim Polsek Mambi lantaran diduga menghamili anak kandungnya. M diduga menghamili anak kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sulbar, Samuel Mensakaraeng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Samuel dengan laporan Anda. Ya, baik, Mai dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa memang saat ini Kepolisian Resor Mamasa telah menangani kasus dugaan pencabulan yang melibatkan oleh orang tua kandung dengan anak kandungnya sendiri yang saat ini masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SMP, di mana korban ini telah beberapa kali dipaksa oleh ayahnya. Itu dilakukan sejak tahun 2019 dan lahir dilakukan pada minggu kemarin, tepatnya 27 Februari 2022. Dan untuk kasus ini pihak penyidik Polres Mamasa telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dan sejauh ini memang pihak kepolisian telah memeriksa beberapa saksi dan dinyatakan bahwa korban ini mengalami telah hamil sampai usia kandungannya. Demikian sementara yang dapat kami laporkan, Mei. Ya, baik, terima kasih Samuel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Mamasa. Berikut tayangannya untuk Anda. Rekan-rekan semuanya, terus sampaikan bahwa
Kami baru saja melaksanakan gelar perkara penyidik langsung melaksanakan dan untuk perkara tersebut sudah ditetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka. Adapun awal mula atau kronologis dari kejadian tersebut berawal dari kecurigaan pihak keluarga bahwa si pelapor atau korban diindikasikan sudah dalam kondisi hamil. Setelah di cross check ternyata benar sudah sekitar 4 bulan. Akhirnya ibu dari korban mengkonfirmasi tersebut dan korban menyampaikan kejadian yang sebenarnya bahwa tindakan dari oknum ulangi dari ayah kandung orang tua dari korban sudah berjalan sejak tahun 2019 sampai dengan terakhir kali di hari Minggu yang kemarin tanggal 27 bulan Februari 2022. Dengan keterangan tersebut, ibu dari korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek dan ditanggapi oleh pihak Polsek dan akhirnya dilimpahkan penanganan penyidikannya ke pihak Polres Mamasa. Ada modusnya? Berapa? Modus melakukan kejahatan modus. itu. Motif. Kalau modus nggak bisa jelaskan ya. Modus itu caranya kan. Jelaskan bahwa itu kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Saya tidak perlu sampaikan modusnya. Ya motifnya kita sedang dalami. Motifnya dalam pemeriksaan ini alasan apa yang menyebabkan ayah dari korban tersebut sanggup dan sampai harus mau menyetubuhi anaknya. Kita masih dalami motifnya. Kejadiannya sudah berulang. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini. Terima kasih
kasih Anda masih menyaksikan live update. Sebuah mobil merek Honda Civic di Kota Kendari tertimpa pohon tumbang. Kejadian ini terjadi di bilangan Jalan Syekh Yusuf nomor 9, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Beruntung pemilik kendaraan selamat karena mobil tersebut terparkir saat kejadian. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Laude. Terima kasih rekan Mei. Selamat sore pemirsa Tribuners. Hari ini saya melaporkan terkait kejadian tadi malam di Kota Kendari. Itu terjadi ada sebuah mobil Honda Civic yang ringsek tertimpa pohon tumbang. Kejadiannya sekitar pukul lewat dari 9 malam. Tepatnya di Jalan Syekh Yusuf nomor 9, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Nah, dari keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian mengatakan bahwa mobil itu tertimpa pohon, tapi pengemudinya ditinggal, artinya mobil terparkir. Sementara pemilik mobil bernama Didi berada di kantor notaris atau PTA M. Farid Azhar Tahrir. Kemudian dari keterangan pemilik mobil mengatakan bahwa mobil itu terparkir di bawah pohon yang tumbang itu karena pada saat dia datang ke kantor notaris itu posisi tempat parkir di kantor itu penuh, jadi dia memindahkan untuk diparkir di bawah pohon itu, tapi pohon itu langsung kemudian beberapa saat pohon itu tumbang dan kemudian dari kejadian itu dia mengatakan kerugian mencapai ratusan juta. Kemudian pada saat mobil itu tertimpa sempat membuat arus lalu lintas di jalan itu sempat macet karena dahan pohon yang ada yang tertumbang itu hampir menutup seluruh bagian jalan, sehingga masyarakat yang melakukan memotong beberapa bagian pohon itu sehingga bisa diangkat dari mobil yang ringsek. Terus kemudian ada juga beberapa dari anggota Satpol PP di Kota Kendari yang membantu membersihkan atau memotong dahan pohon tumbang tersebut. Beruntung pemilik mobilnya mengatakan bahwa untuk sementara kemungkinan mobil ini akan dimasukkan ke asuransi karena memang mobil mewah ini baru beberapa bulan diambil dibeli dari dia. Demikian. Ya baik, terima kasih Laude Ari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pihak Dinkes Kaltara bersama Dinas Kesehatan Bulungan dan Binda Kaltara kembali menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 secara massal. Kegiatan yang bertempat di Gedung Tamadun Kompleks Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor itu menyasar vaksinasi dari segala kelompok sasaran, baik untuk dosis 1, 2, maupun dosis ketiga atau booster. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan. Baik, rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa pada tadi pagi pihak Dinkes Kaltara, Dinkes Bulungan dan juga Binda Kaltara melaksanakan vaksinasi massal di gedung. Pihak Dinkes menyediakan sekitar 500 dosis vaksin, baik itu merek Sinovac ataupun merek Pfizer. Vaksinasi massal ini ditujukan bagi seluruh kelompok sasaran, baik dimulai untuk anak usia 6 tahun bahkan hingga lansia. Pelaksanaan vaksinasi sendiri tentunya untuk mengurangi penularan kasus COVID-19 di Kaltara, mengingat kasus COVID-19 di Kaltara mulai meningkat dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan beberapa fasilitas kesehatan seperti di RSUD Tarakan dan juga Puskesmas di Tanjung Selor itu membatasi pelayanan akibat banyaknya nakes yang terpapar COVID-19. Selain itu, pihak Dinkes Kaltara dan pihak Satgas COVID-19 Kaltara juga mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi booster
Ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang maksimal dari paparan virus corona. Selain itu, bila masyarakat mendapatkan perlindungan yang maksimal, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya varian-varian baru seperti halnya varian Omicron. Dan tentu saja kegiatan ini juga diikuti cukup antusias oleh masyarakat, mengingat saat ini memang kasus COVID-19 tengah naik cukup tinggi di Kaltara, sehingga dengan adanya vaksinasi massal ini masyarakat cukup terbantu agar dapat terlindungi dari paparan virus corona. Begitu rekan Mei. Ya, terima kasih Faudi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami melayani vaksinasi Terima kasih Mas Faudi. dosis 2 dan booster. Jadi untuk semua sasaran mulai dari 6 tahun sampai lansia, kemudian yang booster di atas 18 tahun. Jadi kita melayani semua untuk pemberian vaksin Sinovac dan Pfizer yang ada pada hari ini. Jadi kalau untuk Sinovac pemberiannya khusus untuk anak-anak sampai 6 sampai 11 tahun. Tetapi kalau dosis satunya misalnya mendapatkan Sinovac dan hari ini sudah jadwalnya dosis 2 juga tetap kami berikan Sinovac. Sedangkan untuk Pfizer ini kita berikan ke dosis 1 yang di atas 12 tahun atau dosis 2-nya kemarin Pfizer juga dan booster. Jadi booster yang kita berikan pada hari ini adalah jenis vaksin Pfizer. Sejumlah wilayah di Pamekasan, Madura terendam banjir. Bupati Pamekasan, Badrut Tamam pun langsung meninjau sejumlah rumah warga yang terdampak banjir pada Selasa 1 Maret. Ia datang langsung dan memerintahkan jajarannya untuk segera memberikan bantuan dan mengevakuasi mereka yang membutuhkan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kuswanto. Baik, selamat sore seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com akan melaporkan peristiwa kejadian banjir di Kabupaten Pamekasan yang melanda hingga hari ini. Kemarin sekitar pukul 9 WIB pagi, Kabupaten Pamekasan dilanda banjir yang menggenangi sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang saya himpun hingga hari ini, tercatat ada sekitar 16 desa dan kelurahan yang terdampak banjir akibat dari luapan sejumlah air sungai di wilayah Kota Pamekasan. Berdasarkan data dari BPBD Pamekasan, ada sekitar 13.871 jiwa yang terdampak banjir pada 2 hari ini. Pagi tadi, sekitar pukul 10, Ibu Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, bersama dengan Bupati Pamekasan, langsung meninjau sejumlah lokasi di Pamekasan yang hingga saat ini masih terdampak banjir. Hovifah bersama dengan Bupati Pamekasan menaiki perahu karet, juga membagikan sejumlah nasi bungkus kepada warga yang sedang terisolir atau tidak bisa keluar dari rumahnya karena tergenang banjir. Berdasarkan data yang sudah saya himpun dari Satgas BPBD Pamekasan, ketinggian air rata sedada orang dewasa atau berkisar sekitar 80 cm. Hingga sore ini, sejumlah wilayah di Pamekasan masih belum surut airnya. Nah, tadi juga ada sebagian dari masyarakat yang juga dilakukan evakuasi di posko kesehatan dan juga pengungsian yang lokasinya berada di Rumah Dinas Wakil Bupati Pamekasan. Tercatat di sana semula ada 31 warga yang mengungsi di posko kesehatan ini, namun sekarang ada 19 warga yang sudah pulang dan tersisa 13 orang yang sedang mengungsi. Dari 13 orang ini yang mengungsi, sebagian warga, satu warga ada yang mengalami luka di bagian kepala karena terdampak saat tadi ingin dievakuasi begitu, namun lukanya begitu ringan dan sudah diobati. Dan sebagian warga juga mengalami keluhan menggigil karena juga lamanya banjir di Pamekasan yang masih belum surut. Nah, tadi saat Bu Gubernur bersama dengan Bupati Pamekasan mendatangi warga Sumedang yang airnya masih rata di pinggul orang dewasa. Jadi tadi Gubernur bersama Bupati Pamekasan menaiki perahu karet membagikan sekitar 1.500 nasi bungkus. Selain itu dari pihak Pemprov Jatim
juga mengerahkan alat pengeruk berupa eskavator yang akan mengeruk sungai di wilayah Kota Pamekasan agar tidak lagi terjadi banjir. Selain itu, Pemprov Jatim juga mengerahkan yang namanya penyedot air, pompa air, untuk menyedot air yang ada di wilayah Sumedang yang saat ini masih belum surut. Hingga saat ini sejumlah petugas dari BPD Pamekasan, Tagana, dan juga dari Pemkab Pamekasan beserta Forkopimda sedang melakukan pembukaan dapur umum untuk diberikan kepada warga yang sedang terdampak banjir yang hingga saat ini masih terisolir. Untuk informasi lebih lanjut akan saya update nantinya apabila ada live berlangsung. Terima kasih rekan Mei, begitu. Ya, baik, terima kasih Kuswanto Ferdian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris BPBD Pamekasan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini mulai tadi malam sebenarnya sih air naik, jadi cuman ini sudah puncak Mas, kayaknya sebenarnya sudah puncak. Hari ini dalam Samirat itu ketinggian air sudah 250 cm, artinya ini sudah melebihi kapasitas air jalan, terutama jalan Kali Jombang ini, sehingga sebagian sudah masuk ke jalan air. Sehingga kita sudah koordinasi dengan Polres dan beberapa dari TNI juga, dari teman-teman BPBD untuk menutup akses sebagian. Jadi air yang sudah menempati jalan raya, ini kita arahkan pengaliran arus kendaraannya kita alihkan ke beberapa tempat. Contoh misalnya Jalan Turjoyo, ini kita pakai satu jalur, karena sebelah baratnya sudah diisi air, sehingga agar tidak terjadi kemacetan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita alihkan arusnya. Demikian. Kota Pekanbaru masih menerapkan PPKM level 3 selama 2 pekan ke depan hingga 14 Maret 2022. Sebab jumlah kasus aktif masih tinggi saat ini mencapai 4.142 kasus. Protokol kesehatan pun secara ketat harus diterapkan di semua aktivitas masyarakat, baik di bidang penyelenggaraan pendidikan maupun aktivitas ekonomi. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Oke, terima kasih Mei. Jadi untuk saat ini Kota Pekanbaru masih dalam PPKM level 3 dan kondisinya masih belum ada penurunan dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Karena Kota Pekanbaru sendiri sudah menerapkan PPKM level 3 2 pekan lalu dan berakhir pada 28 Februari kemarin Mei. Dan ternyata sesuai dengan hasil evaluasi dari tim Satgas Nasional, ternyata Kota Pekanbaru masih masuk dalam daerah yang menerapkan PPKM level 3 saat ini. Sehingga masyarakat pun masih menjalani aktivitas dengan sejumlah pembatasan. Satu pembatasan yang paling signifikan adalah pembatasan terkait aktivitas di kawasan umum. Untuk kawasan umum seperti di ruang publik dan juga pusat perbelanjaan, begitu juga dengan pasar tradisional, sudah dikeluarkan surat edaran yang sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, bahwa untuk ruang publik dan juga pusat perbelanjaan maupun pasar tradisional, untuk di Kota Pekanbaru selama PPKM level 3 kapasitasnya hanya bisa digunakan sebanyak 50% dari total kapasitas. Kondisi tersebut guna mengantisipasi adanya kerumunan di pusat-pusat keramaian dan juga pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru. Apalagi memang saat ini untuk penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru masih belum mengalami penurunan yang terlalu signifikan. Saat ini saja di Kota Pekanbaru, kasus aktif di Kota Pekanbaru sudah mencapai 3.900 kasus aktif, 3.900 lebih kasus di Kota Pekanbaru, Mei, dan itu jumlahnya memang hampir mencapai 4.000 kasus aktif di Kota Pekanbaru. Kasus COVID ini masih meningkat karena memang kasus harian di Kota Pekanbaru masih belum kunjung mengalami penurunan sampai saat ini, Mei. Untuk kasus harian saja berkisar sekitar 200, 300 hingga 400 kasus dalam sehari. Pada hari kemarin saja jumlah penambahan kasus ada sekitar 300 kasus lebih dalam sehari. Berarti kondisi tersebut memang masih mengkhawatirkan di Kota Pekanbaru, sehingga kondisi tersebut membuat tim Satgas Nasional menetapkan Kota Pekanbaru masih masuk dalam daerah dengan status PPKM level 3. Dan kondisi tersebut ditanggapi langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dengan menerapkan
protokol kesehatan ketat sesuai dengan surat edaran dari Wali Kota Pekanbaru bahwa memang masyarakat harus menjalani pembatasan selama selama penerapan PPKM level 3 di Kota Pekanbaru. Dalam level 3 sendiri berlangsung hingga tanggal 4. Dan untuk saat ini aktivitas masyarakat memang sudah masih seperti biasa, masih pantauan di lapangan. Namun memang sejumlah petugas setiap harinya turun ke lapangan, tim Satgas, untuk mengingatkan masyarakat agar masyarakat mengantisipasi adanya kerumunan. Apalagi memang sejumlah kegiatan masyarakat seperti resepsi pernikahan masih diperbolehkan selama PPKM level 3 ini. Namun mereka yang hendak menggelar resepsi pernikahan selama PPKM level 3 harus mendapat rekomendasi dari tim Satgas COVID-19. Mereka juga harus menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang ketat dan juga tidak menyediakan makanan prasmanan di lokasi acara. Dan juga untuk lokasi acara hanya bisa dihadiri oleh 50% kapasitas dan maksimalnya hanya 50 orang yang berada di ruangan atau lokasi penyelenggaraan tersebut. Adanya pembatasan-pembatasan tersebut memang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini masih terjadi di Kota Pekanbaru. Dan pemerintah Kota Pekanbaru bersama Satgas sesuai hasil rapat yang digelar kemarin, rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru pada hari Selasa kemarin, Mei, Wali Kota Pekanbaru juga mengingatkan selain masyarakat juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan, ia juga mengimbau kepada anak-anak untuk segera bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Karena untuk saat ini jumlah anak yang mendapat dosis pertama untuk vaksin COVID-19 di Kota Pekanbaru itu masih di bawah 60%. Dan jumlah ini ditargetkan bisa terus meningkat selama 2 pekan ke depan. Maka Wali Kota Pekanbaru sudah mengingatkan juga kepada para orang tua agar tidak ragu lagi untuk membawa anaknya ke sentra-sentra vaksin agar bisa mendapatkan suntik vaksin di lokasi terdekat, baik di puskesmas maupun sentra vaksin yang dibuka oleh TNI maupun Polri dan juga lembaga-lembaga lainnya yang menggelar vaksinasi massal untuk percepatan vaksinasi. Selain itu, Wali Kota Pekanbaru juga melakukan upaya percepatan untuk vaksinasi bagi lansia. Upaya percepatan sebenarnya sudah dilakukan oleh tim Satgas bersama pemerintah kota. Satu diantaranya adalah upaya dengan jemput bola atau menjemput langsung lansia yang belum mendapat vaksin di rumah. Namun sayang ada sejumlah kendala memang di lapangan, Mei, karena memang sejumlah keluarga dari lansia masih keberatan untuk lansia yang berada di rumahnya untuk mendapat suntikan vaksin. Namun demikian, tim dari Puskesmas maupun tim Satgas yang ikut dalam tim menjemput bola bagi pemberian vaksin khusus lansia ini terus memberi pemahaman kepada lansia dan juga keluarga terkait pentingnya pemberian vaksinasi. Dan untuk saat ini Wali Kota memang mengakui untuk vaksinasi bagi lansia saat ini masih di bawah 70%. Memang targetnya ditargetkan untuk target awal memang nantinya bisa mencapai 70%. Saat ini capaiannya masih sekitar 64 hingga 65% untuk dosis pertama. Dan itu Wali Kota Pekanbaru juga mendorong kepada para lansia untuk bisa mendapat suntikan vaksin selama 2 pekan ini, karena itu merupakan satu target dalam upaya mencegah dampak dari COVID-19 di Kota Pekanbaru. Dan untuk siswa juga masih diwajibkan, Mei, Wali Kota Pekanbaru juga melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah menerbitkan surat edaran bahwa untuk sekolah saat ini memang masih kapasitasnya baik SD maupun SMP jumlahnya masih kapasitasnya 50% dari total kapasitas di sekolah. Namun untuk mereka yang mengikuti PTM atau pembelajaran tatap muka di sekolah haruslah peserta didik yang sudah mendapat suntikan vaksin. Mereka yang belum mendapat suntikan vaksin nantinya hanya bisa untuk belajar secara online, sedangkan untuk PTM tidak bisa
Maka dari itu, wali kota juga mengingatkan kepada orang tua agar segera membawa anaknya untuk suntik vaksin, karena untuk suntik vaksin ini tidak hanya untuk kewajiban bisa ke sekolah saja, namun juga untuk kesehatan dari anak-anak yang terutama yang usia 6 hingga usia 11 tahun. Karena memang untuk lansia dan anak-anak adalah mereka yang rentan terkena dampak COVID-19 di Kota Pekanbaru. Dan dalam 2 pekan ini, ia mengingatkan juga tim Satgas agar lebih gencar dalam upaya menjaga dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di lapangan, terutama di pusat keramaian dan juga di ruang-ruang publik. Karena memang masyarakat saat ini, ia mengakui sejumlah masyarakat ada yang sudah abai terhadap penerapan protokol kesehatan, terutama di ruang-ruang publik dan juga pusat keramaian. Begitu, Mei, laporan dari Kota Pekanbaru. Ya baik, terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari Inmendagri untuk pekan ini, kita masih berada di level 3, dan tentunya semua ketentuan, khususnya surat edaran Kepala Daerah Kota Pekanbaru, ini kita mengacu dan mempedomani regulasi dan juga Inmen tadi. Kemudian implementasi di lapangan tetap mengacu kepada prokes kesehatan untuk melindungi dan juga melakukan percepatan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi simultan kita laksanakan. Maka protokol kesehatan di dalam segala aktivitas masyarakat kita, khususnya di bidang penyelenggaraan pendidikan maupun juga aktivitas ekonomi bagi masyarakat di berbagai kegiatan, dan khususnya di ekonomi di sektor pariwisata, apakah itu kegiatan di perhotelan, kegiatan di pusat perbelanjaan, kegiatan di pusat-pusat kuliner. Ini harus menjadi perhatian kita. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Dataran Tinggi Kabupaten Goa menggelar unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan Kota Makassar pada Selasa 1 Maret sore. Unjuk rasa ini mendesak adanya transparansi hasil audit terkait pengerjaan jalan poros Palangga menuju Malakaji. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Fakih Intias, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fakih. Ya, baik, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa dari Dataran Tinggi Kabupaten Goa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Apel Petarani, Kelurahan Buakana, Kecamatan Panakukang. Aksi unjuk rasa ini terkait dengan menuntut adanya transparansi audit pengerjaan jalan dari arah Palangga menuju Desa Malakaji. Sebelumnya jalan poros Palangga Malakaji terkena bencana longsor pada tahun 2019. Setelah bencana dilakukan pengerjaan jalan untuk memperbaiki jalan poros yang menjadi akses utama hasil alam masyarakat setempat. Namun dari pengerjaan tersebut, pemuda dan mahasiswa melihat adanya kondisi jalan yang rusak di beberapa titik, sehingga Aliansi Pemuda dan Mahasiswa menuntut adanya transparansi terkait hasil audit dari pengerjaan jalan tersebut. Saat ini mahasiswa telah bertemu dengan Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan dan telah diadakan audiensi. Nah, sehingga dari tersebut ada 3 tuntutan utama mahasiswa, yaitu pertama, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk segera mengerjakan jalan poros Palangga ke Malakaji. Kedua, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melakukan transparansi penanganan pasca bencana di Palangga dan Malakaji. Ketiga, mendesak Inspektorat untuk segera mengaudit yang terlibat dalam penanganan pasca bencana ruas jalan poros Palangga ke Malakaji. Seperti itu.
Ya baik, terima kasih Fakih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan koordinator lapangan aksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi kedatangan teman-teman pemuda dan mahasiswa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Dataran Tinggi Kabupaten Goa dan lain itu kemudian menyampaikan aspirasinya di depan Inspektorat Area Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini pembangunan yang kemudian hasil investigasi teman-teman di lapangan beberapa hari yang lalu itu mendapatkan adanya kekurangan volume. Jadi tujuan teman-teman datang ke depan inspektorat ini secara lain untuk mendesak pihak inspektorat agar segera mengaudit mereka yang kemudian bertanggung jawab dalam hal ini pembangunan pasca bencana poros Palangga Sapaya yang ada di Goa Dataran Tinggi, begitu Kak. Dari ini Kak, dari aliansi mana Kak? Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Dataran Tinggi Kabupaten Goa. Oke, saat ini bagaimana respon dari Inspektorat Daerah? Sudah ada audiensi atau gimana? Ya, untuk respon sendiri dari pihak inspektorat Kak, alhamdulillah sudah ada respon tadi. Beberapa teman-teman sudah dikirim masuk untuk kemudian melakukan audiensi terkait dengan tuntutan teman-teman mengenai pembangunan yang mereka yang kemudian bertanggung jawab terkait dengan pembangunan pasca bencana dalam hal ini poros Palangga Sapaya agar segera diaudit. Karena itu tadi Kak, hasil investigasi teman-teman, investigasi lapangan beberapa hari yang lalu itu menemukan bahwasanya ada memang beberapa titik yang kekurangan volume Kak. Ini kan menandakan secara tidak langsung pengerjaan jalan poros Palangga Sapaya ini dia tidak berjalan sesuai dengan SOP, begitu Kak. Ya. Ratusan warga Pekon atau Desa Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung mendatangi kantor Bupati Pringsewu pada Selasa 1 Maret. Kehadiran massa yang mayoritas ibu-ibu ini untuk menuntut pemerintah Kabupaten Pringsewu agar memecat Kepala Pekon atau Kepala Desa Karangsari. Mereka menilai Kepala Pekon saat ini sudah tidak layak menjadi pemimpin di desa lantaran dugaan perbuatan asusila. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didik. Oke, Mei. Tribuners, pada 1 Maret 2022 kemarin, masyarakat desa atau Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung, mendatangi kantor Bupati Pringsewu. Mereka menuntut supaya Bupati Pringsewu memberikan sanksi kepada oknum kepala desa Pekon Karangsari supaya dipecat dari jabatannya karena dianggap sudah tidak bisa menjadi pemimpin karena tindakannya yang diduga telah melakukan perbuatan asusila. Sebelumnya bahwa pada Desember masyarakat desa Karangsari telah menggerebek oknum kepala pekonnya sendiri karena kedapatan bertamu di rumah seorang wanita yang tidak lain adalah bawahannya sendiri pada tengah malam. Atas penggerbekan tersebut, pada saat itu masyarakat telah memaksa atau meminta kepada kepala pekon untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Atas peristiwa itu, masyarakat menjadikan dasar kepada bupati untuk menghentikan kepala pekon tersebut. Akan tetapi setelah dikonfirmasi melalui Asisten 2 Sekretariat Pemkab Pringsewu, Bapak Purhadi, bahwa pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menurunkan tim inspektorat untuk menelusuri kaitan dengan perkara yang terjadi di Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran. Namun berdasar dari hasil tim inspektorat ini, pemerintah belum mempunyai dasar kuat untuk memecat atau memberhentikan Kepala Pekon Karangsari karena laporan yang disampaikan masyarakat belum cukup dengan bukti perbuatan yang dituduhkan kepada Kepala Pekon Karangsari. Begitu, Mai. Ya baik, terima kasih Didi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kenaikan harga sayuran hingga bahan pokok lainnya dikeluhkan para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor. Pedagang sayuran pasar Kebon Kembang bernama Herlan mengatakan bahwa saat ini harga sayuran di pasar tradisional mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Bahkan harga cabai rawit merah tembus hingga Rp65.000 per kilogramnya dari sebelumnya yang hanya Rp22.000 per kilogram. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bogor, Reynaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rey. Iya, selamat sore, Mei. Jadi untuk kenaikan harga ini, pedagang di Pasar Kebon Kembang itu mengeluhkan. Jadi tidak hanya kenaikan sayur saja dan kenaikan harga bumbu. Jadi di sini yang sudah saya catat sebelumnya, kenaikan ini terjadi di pasar-pasar tradisional di Kota Bogor, dan yang salah satunya ini di Kebon Kembang. Jadi tepatnya di Kebon Kembang ini di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, jadi menurutnya juga ada beberapa kenaikan di sayuran selain harga daging ataupun tempe yang terjadi di pasar tradisional, seperti cabai rawit hijau itu seharga Rp25.000 yang mulanya hanya Rp20.000, dan untuk yang paling tertinggi itu ada di cabai rawit merah sebesar Rp65.000 yang tadinya Rp25.000. Bahkan kenaikan ini juga tidak hanya di cabai saja, ada juga di kentang dan jengkol juga harganya ikut naik. Jadi sebesar Rp43.000 yang sebelumnya Rp25.000 itu harga jengkol kini Rp43.000. Jadi menurut pedagang tersebut, kenaikan ini terjadi karena banyak faktor. Selain faktor cuaca, ada juga faktor pengiriman karena jumlah muatan yang dikirimkan itu melewati batas. Jadi pengirimannya mencapai 2 hari. Jadi yang harusnya 1 hari dikirim tetapi 2 hari. Jadi keterlambatan pengiriman juga menjadi faktor kenaikan sayuran di sini. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Reynaldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tribuners tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melakukan uji coba pembukaan rute baru, yakni Jakarta International Stadium atau JIS, Senin, pada Selasa 1 Maret 2022. Adapun rute ini diberi kode rute 14. Untuk uji coba rute 14 ini melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 5 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat dengan headway 10 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Yolanda Putri, wartawan Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yolanda. Ya, baik, terima kasih. Memang kemarin PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melakukan uji coba untuk pertama kalinya rute baru non-bus rapid transit atau non-BRT, yakni untuk rute Jakarta International Stadium JIS sampai Senen. Wartakotalive.com mencoba rute yang baru diuji coba pada Selasa kemarin. Dari halte Atrium Senen, non-BRT penumpang dapat menunggu bus kiranya 10-20 menit. Bus Transjakarta yang menuju JIS ini bertuliskan Senen sampai Taman BMW. Adapun suasana di dalam bus Transjakarta pada siang kemarin masih sangat sepi, karena memang belum banyak masyarakat yang mengetahui rute terbaru itu. Bagi penumpang yang ingin ke JIS dari titik pemberangkatan halte Atrium Senen cukup mengeluarkan biaya sebesar 3.500. Adapun jarak tempuhnya yakni selama kurang lebih 40-50 menit. Menurut salah satu petugas, sebanyak 7 bus melayani rute sampai ke halte JIS. Berdasarkan data yang diterima, hingga pukul 1 siang kemarin, sudah ada 37 pelanggan yang menikmati rute terbaru menuju JIS ini. Terpantau, bus Transjakarta ini silih berganti memarkirkan kendaraannya tepat di depan halte JIS untuk menunggu penumpang yang akan kembali ke tujuan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yolanda Putri, wartawan Warta Kota atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih. Kementerian Sosial menugaskan PT POS untuk menyalurkan bantuan program sembako tahun 2022 pada penerima manfaat di Sumatera Selatan. Diketahui ada 200.153 keluarga penerima manfaat yang sudah disalurkan sejak akhir Februari lalu hingga 3 Maret. Deputi Eksekutif General Manager Kantor Kacang Utama PT POS Palembang mengatakan hingga kini penyaluran bantuan sosial terus dipercepat agar selesai tepat waktu juga tepat sasaran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hartati. Ya, selamat sore rekan Mei. Oke, Tribunas. Di Sumatera Selatan ini bantuan pangan sembako yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial itu sudah dilakukan melalui kantor pos sejak 22 Februari lalu dan akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. Sebenarnya yang proses percepatan ini ditentukan terakhir itu hari ini, tapi itu adalah proses percepatannya, bukan berarti bahwa penyaluran ini sudah selesai. Nah, tribunsumsel.com sempat mewawancarai Eksekutif General Manager PT POS Kantor Cabang Utama Palembang, Muhar Mansah, mengatakan bahwa penyaluran ini dilakukan melalui kantor pos, baik itu melalui kantor itu sendiri ataupun loket-loket lain, dan juga dilakukan melalui komunitas, yakni menjangkau masyarakat yang belum ada kantor pos di daerah tersebut. Misalnya kalau di Sumatera Selatan itu terjadi di daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau, seperti di kawasan Desa Lalan, Musi Banyuasin, di Sungsang, Banyuasin, dan juga di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti di Cengal dan juga Pangpangan. Nah, kawasan tersebut memang jauh dari jangkauan kantor pos, sehingga kantor pos menyalurkannya melalui komunitas, yakni mengumpulkan penerima manfaat di satu titik, sehingga mereka terkumpul dan bisa dilayani dalam waktu bersamaan. Sementara untuk di Kota Palembang sendiri, penyaluran bantuan sosial ini dilakukan melalui sejumlah kantor pos, seperti kalau di Palembang itu di kantor pos Merdeka dan di kantor pos Arifai. Nah, sebagian penerima manfaat ini kadang tidak mengetahui bahwa
pencairan bantuan sosial ini bisa diwakilkan melalui anggota keluarga yang lain. Dengan catatan misalnya penerima manfaat ini sakit, lanjut usia, ataupun tengah tidak berada di tempat atau tengah di luar kota, seperti itu, Mei. Nah, dengan catatan untuk pencairan ini bisa dilakukan bahwa anggota keluarga yang akan mencairkan itu namanya tertera dalam kartu keluarga tersebut. Misalnya, penerima manfaat ini adalah ayahnya, maka bisa diwakilkan melalui ibunya ataupun melalui anaknya. Itu tadi dengan catatan bahwa nama mereka tertera dalam satu kartu keluarga, seperti itu. Dan syaratnya adalah pencairan ini, penerima manfaat ini yang akan mencairkan itu adalah membawa kartu keluarga asli, KK asli, KTP asli, dan surat undangan pencairan bantuan sosial ini. Nah, kemudian dari petugas pos nanti akan memverifikasi apakah data ini sesuai dan bukan data yang dipalsukan, seperti itu, dengan cara melakukan tanda tangan dan difoto menggunakan difoto dengan uang yang sudah diberikan, yakni 200.000 per bulan untuk 3 bulan, yakni Januari hingga Maret, atau sebesar 600.000, seperti itu, Mei. Dan kantor pos sendiri memastikan, ya, Mei? Ya, silakan Hartati. Ya, kantor pos sendiri memastikan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan toko ataupun agen sembako lainnya. Jadi, uang yang mereka terima itu murni Rp600.000, bukan bentuk barang dan juga tidak dipotong sama sekali. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Hartati dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Deputi Eksekutif General Manager Kantor Kacang Utama PT Pos Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan sembako, kami sampaikan jika berhalangan untuk hadir mengambil langsung bantuan pangan sembakonya, maka dapat diwakilkan kepada keluarga yang namanya tertera dalam satu kartu keluarga penerima manfaat sembako. Seperti contoh, misal penerima ibunya dan ibunya lagi dalam kondisi tidak memungkinkan untuk hadir di loket pelayanan kami, maka nama anggota keluarga yang tertera di kartu keluarga tersebut, apakah itu suami, apakah itu anak, ataukah itu nama-nama lain yang ada di dalam satu kartu keluarga itu, maka mereka berhak untuk mencairkan dana tersebut, karena memang bantuan pangan sembako ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat, dan oleh karena itu syaratnya juga sudah jelas, membawa kartu keluarga asli yang bersekalian untuk diunjukkan kepada kami, dan juga membawa identitas diri yang berlaku, KTP, baik itu penerima maupun yang mengambil pada saat penyaluran bansos yang bertalian. Sekali lagi, tidak hanya karena sakit, karena lansia, karena disabilitas, cacat bawaan, juga mungkin karena saat ini tidak berdomisili atau sedang melakukan perjalanan keluar kota untuk sesuatu hal yang penting, sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur pada Rabu 2 Maret pagi. Kunjungan Anies dilakukan menjelang Hari Raya Nyepi yang berlangsung besok Kamis 3 Maret. Dalam kunjungannya, Anies memberikan selamat kepada para umat Hindu di Jakarta yang merayakan Hari Nyepi. Anies juga menyempatkan mengikuti upacara Tawur Agung Kesanga di Pura Aditya Jaya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Fahdi Falevi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fahdi. Ya, baik Mei. Ya, tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Pura Aditya Jaya Rawamangun di Jakarta Timur. Pada kunjungan ini Anies memakai baju hitam, udeng serta kamen khas Bali. Dalam kunjungannya Anies menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu. Anies mengatakan bahwa selama ini umat Hindu
memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Sementara itu, umat Hindu sendiri yang berada di DKI Jakarta menggelar upacara Taur Agung Kesanga di Pura Aditya Jaya. Prosesi Taur Agung Kesanga ini merupakan upacara yang digelar oleh umat Hindu sehari menjelang perayaan Hari Raya Nyepi. Tadi pantauan kami di lapangan memperlihatkan bahwa prosesi Taur Agung Kesana berlangsung sangat hikmat. Tampak pula beban tenan yang diletakkan di area upacara yang dihiasi oleh janur kuning. Prosesi yang digelar di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Mereka para umat Hindu mengenakan masker serta mencuci tangan sebelum masuk ke area pura. Bahkan tadi pihak pengelola pura juga mewajibkan para umat Hindu untuk melakukan swab antigen terlebih dahulu sebelum mengikuti prosesi Taur Agung Kesanga. Demikian, Mei. Ya, terima kasih Fahdi Fahlevi, wartawan Tribun News atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan seluruh pimpinan dan umat Hindu di Jakarta, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Nyepi 1944, dan pada siang hari ini saya berkesempatan untuk hadir dalam upacara Taur Agung Kesanga, dan ini sebagai bentuk rasa hormat kami di DKI Jakarta kepada umat Hindu, sekaligus apresiasi karena umat Hindu di DKI Jakarta telah berperan amat penting di dalam memajukan kota kita, menghadirkan ketenangan, keteduhan, dan kami berharap para pimpinan umat Hindu terus menjadi jembatan yang memperkuat, yang mempererat hubungan lintas unsur masyarakat di Jakarta. Karena para tokoh umat Hindu di Jakarta berperan di berbagai sektor, dan kita semua merasakan kehadirannya sebagai keberkahan bagi kita semua. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!